Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya bersyukur ada kesempatan berbagi-bagi ilmu sama ibu. Ternyata banyak lagi kita membaca itu bulan Sya'ban, Bu. Itu nama bulan Sya'ban aja ada malam yang dimana malam itu disebut malam barokah, malam pengampunan. Itu namanya ada 10. Itu malam apa namanya, Bu? Nisfu. Ada dalam surah Ad-Duhon ayat 1 sampai selanjutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala Ad-Duhon. Ya. Ya. Surah Ad-Duhon. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah malam nisfu Sya'ban itu ternyata ada 10. Mengutip pendapat dari Al-Habib Al-Muhaddis Syekh Salim As-Sanhuri yang menyatakan bahwa amalan pertengahan bulan Sya'ban memiliki 10 nama agung yang disematkan pada malam itu. Jadi malam nisfu Sya'ban itu ternyata namanya ada 10. Yang pertama disebut malam yang diberkahi atau malam mubarakah. Itu yang pertama. Malam nisfu Sya'ban disebut malam yang diberkahi atau malam mubarakah. Disebut malam yang diberkahi karena ada alasan. Pertama, pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk turun pada langit dunia dan menebar kebaikan kepada manusia. Pada malam itu jarak antara manusia dengan para malaikat sangat dekat. Kedekatan itu menjadi keberkahan tersendiri yang hanya diberkahi kepada umat Nabi Allah Muhammad. Jadi pada malam itu malaikat diturunkan itu. Masya Allah. Makanya kita banyak-banyak beribadah. Ibu yang dirahmati Allah, dan pada malam nisfu Sya'ban itu air Zam-Zam yang bertambah. Jadi sumur jam-jam itu airnya nambah, yang sangat nyata dan bisa disaksikan dengan mata kepala manusia. Jadi sumur air jam-jam pada malam nisfu Sya'ban itu airnya membludak banyak. Air Zam-Zam yang diambil manusia tiap hari dari seluruh negara yang namanya muslim beribadah kan ke sana, baik haji maupun diambil terus nggak bisa habis. Ternyata di malam nisfu Sya'ban juga bertambah banyak, luar biasa. Yang kedua, sebutan malam nisfu Sya'ban ada juga disebut malam Qismah wa Takdir atau malam Qismah wa Takdir. Pada malam nisfu Sya'ban para malaikat turun membagi keberkahan dan kebaikan serta untuk menentukan takdir kepada setiap manusia, mulai dari rezeki, jodoh, mulia pangkat dan lain-lain. Malam Qismah wa Takdir. Qismah wa Takdir artinya malam penentuan. Itu malam nisfu Sya'ban ternyata malam penentuan. Kalau setiap minggu amalan kita itu dilaporkan kepada Allah oleh malaikat antara hari Kamis dengan Senin. Makanya ada puasa Senin, Kamis. Karena Rasul suka itu, ya. Tapi amalan ibadah manusia dilaporkan oleh malaikat kepada Allah tahunan itu adalah malam nisfu Sya'ban. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah menetapkan beberapa keputusan yang Dia kehendaki, kemudian menyerahkan kepada para pemiliknya pada malam Lailatul Qadar. Ya. Ketiga, At-Takfir. Disebut At-Takfir. Malam nisfu Sya'ban disebut At-Takfir adalah malam penghapusan dosa. Ketiga, malam penghapusan dosa aja begitu, Bu. Takfir kan nulisnya macam-macam. Karena tulisan Arab kan beda sama tulisan bahasa kita. Penamaan malam penghapusan ini memiliki alasan karena pada malam tersebut Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya yang muslim selama 1 tahun.
di tahun selanjutnya. Sampai tahu nanti nisfu Sya'ban di tahun yang akan datang. Keempat, malam diterimanya doa atau disebut malam al-ijabah. Itu malam nisfu Sya'ban disebut malam al-ijabah. Penamaan malam nisfu Sya'ban sebagai malam diterimanya doa ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Terdapat 5 malam, artinya khamsu layalin la turaddu fiha da'watan. Ada 5 malam yang doa permohonan seorang hamba tidak akan tertolak di hadapan Allah. Yang pertama, awalul lailatin min Rajab, pada malam tanggal 1 bulan Rajab. Wa lailatin nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul idain, malam 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kelima, wa lailatul Jumat, malam Jumat juga malam mustajab. Makanya ibu-ibu pun suka ada yasinan malam Jumat ya juga. Apa masih ada kan yasinan? Masih. Alhamdulillah. Enggak ke rumah-rumah. Enggak ke rumah-rumah, masih bisa aja ya. Ya, yang penting kita agungkan malam itu, karena malam itu malam ijabah doa. Termaaf berarti. Yang kelima, malam nisfu Sya'ban juga disebut juga al-hayat. Al-hayat disebut malam kehidupan. Al-hayat itu kehidupan. Karena orang yang beribadah kepada Allah pada malam tersebut tidak akan dimatikan hatinya oleh Allah ketika hati semua manusia mati. Artinya, ketika semua makhluk senang akan dunia dan lupa kepada akhirat, maka Allah tidak akan membiarkan orang yang beribadah pada malam itu turut terlena dengan dunia. Dunia ini kan manis, ya kan? Kadang-kadang urusan dunia melalaikan kita kepada akhirat. Ngaji yang ngaji, malas apalagi nanti kalau ngaji pasti mau duit kan dia. Ya, bersedekahnya apa segala macam lah. Udah malas. Padahal kalau ibu ngerti aja, ibu tahu aja rahasianya, orang yang menginfakkan hati jalan Allah itu akan dibalas 10 kali lipat. Ada lagi, bahkan ada ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 261 menjelaskan pasal ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila bikulli mi'atu sumuratin mi'atu habbah wallahu yuhibbu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu butir yang menumbuhkan 7 cabang, 7 butir. Satu butir menunjukkan 7 cabang dan setiap cabang itu 100 biji. Berarti sama dengan berapa? 700. Orang sedekah 10.000 dikali 700 sama dengan, udah hitung. Oh, sayangnya matematika kita dengan matematika alam sana enggak beda. Ya beda. Belum diperlihatkan sama kita. Nanti tuh baru nyesel. Iya ya. Gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan amal sedekah infaknya ibu-ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dilaporkan oleh malaikat besok pada malam nisfu Sya'ban laporan tahunan. Mari kita sisihkan rezeki terbaik buat kita juga di alam kubur kita kan bukan modal semua ya. Mati maksudnya. Modal mati kan jadi juga ya. Ibu yang dirahmati Allah, kemudian malam nisfu Sya'ban yang ke-6 juga disebut malam hari raya malaikat. Masya Allah, malaikat itu ada hari rayanya ya. Seperti manusia yang memiliki 2 hari raya yang selalu dirayakan dalam setiap tahunnya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Para malaikat juga memiliki 2 hari raya yang selalu mereka rayakan dalam setiap tahunnya, yaitu malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Oh, tahu itu gara-gara ngaji ya. Ternyata malaikat ada hari rayanya juga dia. Bergembira dia, bersenang-senang itu. Malam apa tadi? Nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Ibu yang dirahmati Allah, yang ketujuh malam nisfu Sya'ban juga disebut malam syafaat. Menurut Al-Habib Syekh Salim As-Sunkhuri,
Pada malam nisfu Sya'ban menjadi malam sempurnanya syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Yang ke-8, malam nisfu Sya'ban juga disebut malam kemerdekaan atau al-Itqu. Disebut malam kemerdekaan karena pada malam itu separuh umat Nabi Muhammad diangkat dari neraka. Ini sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Sayyidatina Aisyah, sungguh Nabi Muhammad sedang duduk pada suatu malam nisfu Sya'ban, maka datang kepadanya malaikat Jibril. Dia berkata, sungguh Allah telah memerdekakan dari neraka separuh dari umatmu. Nabi bersyukur tuh, ternyata di malam nisfu Sya'ban itu beritanya. Ke-9, nisfu Sya'ban juga disebut malam pembebasan atau al-baro'ah. Ini disebabkan pada malam itu Allah mencatat kebebasan bagi hamba-hambanya yang beriman dari neraka. Dibebaskan dari neraka, baik yang taat atau ahli maksiat. Yang taat atau ahli maksiat juga dibebaskan. Tidak hanya kepada orang yang beriman yang taat, juga memberikan pembebasan kepada orang mukmin yang masih sering melakukan maksiat. Yang mukmin maksiat jalan terus, tapi dibebaskan pada malam itu. Ini bagi yang malas. Ya, termasuk bagi bukan yang malas ibadah, iya. Ini malah tambah. Iya. Cuma sehari doang itu. Iya itu doang. Baik yang taat atau ahli maksiat, orang ahli maksiat. Ya kan? Tidak hanya kepada orang yang beriman yang taat, Allah juga memberikan pembebasan kepada orang mukmin yang sering melakukan maksiat. Penjelasannya begitu buat ini. Ya kan? Iya itu doang. Makanya malam nisfu Sya'ban besok jangan pada terlena dengan televisi ya. Ibu bosan sholat baca Quran. Ya kan? Itu mereka udah pada menurut. Dia turun itu mulai pergantian malam. Kita tanggal 13 ya. Malam 14 ke 15. Itu dipakkan yang dibebaskannya dosa karena malam hari itu aja. Iya itu doang laporannya yang malam itu yang malam-malam malah terus. Iya. Iya. Kira-kira kemarin enak amat. Maka itu kesempatan kalau yang bertobat tapi udah minta ampun terus. Nah gitu kan. Bebas katanya yang berbuat maksiat, alhamdulillah gue bebas di malam ini. Iya. Tapi jangan begitu juga. Udah 9 ya. Ke-10 malam nisfu Sya'ban juga disebut dengan malam hadiah atau al-jaizah. Al-jaizah. Malam hadiah disematkan menjadi nama lain bagi malam nisfu Sya'ban karena malam mulia itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tidak bagi umat Nabi sebelumnya. Karena itu malam itu adalah hadiah langsung dari Allah khusus kepada umat Nabi Muhammad. Jadi kepada umat selain Muhammad tidak dikasih hadiah. Dikasih hadiah enak sih? Ibu dikasih hadiah, apapun bentuknya, udah enak aja namanya dikasih. Ya, nggak ada istilah ini rajinan ngasih bikinan, nggak bisa namanya hadiah. Itu kan masing-masing rezekinya, ya. Kalau dipilihin itu dinamain lah si anu ini buat si anu ini bukan hadiah namanya. Hadiah juga, tapi dipilih namain. Ini maka Anda tergantung yang ngasih aja udah, gitu ya. Yang penting nikmati, syukuri. Yang kalau hadiah dari manusia mah terbatas, minta hadiahnya kepada Allah, nggak terbatas. Manusia yang seapapun banyaknya pasti ada hitungan, tapi kalau Allah tidak ada hitungan bagi diri kita. Masya Allah, ibu-ibu yang bisa berangkat ngaji pada hari ini itu dapat rezeki yang besar dari Allah. Mana? Rezeki kesehatan. Rezeki orang beranggapannya kan uang baik ya. Padahal sehat rezeki bu. Kita bisa kentut, bisa pipis, bisa buang air dengan baik aja udah nikmat. Coba ibu sekali aja semalaman 2 malam aja dah. Nggak bisa kentut, nggak bisa buang air. Bertabrakan itu. Makanya kita itu bersyukur kepada Allah karena ternyata banyak orang-orang yang terdampar di rumah sakit
ketika ditanya, emang kenapa? Nggak bisa menuntut Pak. Saya pernah nengokin adik saya yang Puter itu ke rumah sakit Adam Tolik. Emang apa selatan? Nggak tahu Pak, pada omel bayi di dalam gunting nggak tahu, kembung susah bukan. Kayak ada yang jaga itu di tubuh itu. Ya. Lalu kali-kali lu kalau buangan kepada bacaan doa kali. Nah, ya kan hati-hati. Makanya kalau ajaran agama Islam secara kapal kita laksanakan dengan baik dan benar, maka Allah juga akan memelihara kita. Ya Bu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kami lanjutkan dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Waktunya sudah tinggal setengah jam lagi. Ibu udah sering baca dalam surat Al-Hasr, 3 ayat terakhir surat Al-Hasr. Ini tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa dari Makkah Ibnu Yasar, Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya dia, barang siapa membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasr, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat 70.000 malaikat untuk memohon ampunan baginya hingga petang hari, dan jika ia mati pada hari itu, maka dia mati termasuk mati syahid. Dan barang siapa yang membacanya di kala petang hari, sore hari maksudnya, maka ia memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Hasr sepertinya sering kita baca. Bukan. Al-Hasr. Al-Hasr itu bukan wal asri. Bukan wal asri. Ini mah ha, sin besar sama roh. Al-Hasr. Al-Kausar itu wal asri mah. Al-Kausar sama wal asri. Apanya? Ini bukan di kamar Al-Quran. Bukan di sama. Bukan di 30, bukan. Kalau Ina ini surat Al-Kausar, bukan Al-Hasr. Ingat ya. Ada ini berapa tipis bedanya ya? Baca surat Al-Hasr. Hah? Iya. Mana ayatnya? Sering saya baca ketika jadi imam di Masjid Jami Darussalam itu 3 ayat itu ternyata kalau kita amalkan pagi dan sore, Allah menjaga kita. 70.000 malaikat mendampingi kita loh. Mana aja insya Allah yang harusnya kita celaka jadi tidak celaka. Yang harusnya kita mendapat kejelekan terhalang dengan malaikat tadi itu. 70.000. Ternyata saya baca lagi 70.000 itu Al-Quran Al-Hasr. Itu ada tuh 3 ayat terakhir. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Nah, satu ayat. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. 2 ayat. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Allahu akbar. Allahu akbar. 3 ayat terakhir surat Al-Hasr, bukan Al-Kausar, bukan. Al-Hasr juga bukan. Iya, bukan Al-Hasr. Dia udah ketemu. Apa udah ketemu? Allah akan mengirimkan 70.000 malaikat untuk menjaga ibu, memelihara ibu. Yang harusnya ibu ngomongin orang jadi kagak jadi, kata mereka iya dosa ya. Ya Bu ya, mau ngomongin orang jadi kagak jadi, karena kita dipelihara 70.000 malaikat itu. Ini kadang-kadang kita udah bisa sering kita baca, tapi kadang-kadang jarang kita praktekkan dan kita amalkan. Jelas Bu? 3 Nggak ayat tahu belum? 3 ayat terakhir, ayat 22, 23, 24. 3 ayat terakhir surat
Iya. Al-Hasr ya. 3 ayat terakhir surat Ayat Al-Hasr. 22 dan 24. Ayatnya tadi udah dibaca ya. Ibu yang dirahmati Allah. Dirahmati Allah. Ini kemuliaan daripada bulan Sya'ban, Bu. Di malam nisfu Sya'ban ini suatu ketika itu udah bertemu ya suratnya? Udah? Ya, coba dibaca artinya kalau diam-diam gitu dibaca. Jadi kita akan bermakna dalam diri kita. Ya kita minta kepada Allah kalau itu surat ahli malam. Ya Allah satukan apakah dalam diri saya, masukkan ke jiwa raga saya. Makanya itu kalau zikir baca tahun katanya gampang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, keluar sana keluar sini nggak masuk ke dalam. Ya pikirannya banyak. Ya. Jadi ketika ibu kan Abdul zikri fa'lam, sebaik-baik zikir fa'lam, ketahuilah la ilaha illallah. Ibu bisa lah ibu pasti dah. Coba dibiasakan. La ilaha illallah. Nih, bu, di jiwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masukkan ke sini, jangan lepas begitu aja, dilepas bisa hilang. Ya, kalau masukkan sini nyangkut nih. Ketika kita kepadu, pasti ya Allah. Dia yang kepadu ya Allah. Tuh. Orang yang kepadu nyebutnya 1000 setan dipanggil. Buset, begini. Ini buat ngasih jalan paku di jalanan, buset. Ya. Pernah ada seorang penyamar lupa ngomong pakai buset, ternyata dia jabarin lagi namanya penceramah pintar dia. Bunya itu 1000, setannya itu setan. Maka orang ngambil ribut buset, dia manggil 1000 setan. Satu aja sama pakai Sampai 1000 setan, ya kan? Makanya jangan sering-sering nyebut begitu. Itu kita lanjut. Satu ketika Nabi Isa kenal Isa. Alaihi salam adalah Nabi yang kita kenal, yang wajib kita kenal ada 25 Nabi. Nabi Isa adalah Nabi sebelum Nabi kita Muhammad. Masih hidup. Nabi Isa alaihi salam konon dalam satu riwayat dijelaskan beberapa kitab menyatakan bahwa Nabi Isa masih hidup. Ada di langit berapa? Nah, lupa lah gitu. Namanya ngajarin nenek begini. Malah di Isra Mi'raj Nurul Iman pernah kasih tahu. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga Nabi Idris, keempat Yusuf, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Ya. Di langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya, Nabi Isa, langit ketiga Nabi Idris, langit keempat Nabi Yusuf, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Allah Ibrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lah, memang jadi 5 waktu karena 9 kali balik. Muhammad, umatmu nggak sanggup. Muhammad, umat gua ada kata Nabi Isa, Nabi Musa, yang badannya lebar kan dia hidup di zaman siapa? Fir'aun ya. Fir'aun. Ya. Siapa? Ini yang 7 Nabi. Lah pasti kalau Nabi ya pasti ahli surga. Tapi dalam kita menjelaskan sekarang belum dijelaskan, tapi pasti udah ada dalam genggaman Allah ya tak? Nah terus yang kita ketahui cuma Nabi yang masih hidup aja. Nabi Isa, ya kan? Ada di langit ke? 2. Sama Nabi apa yang ada di lautan? Hidir. Sama Nabi apa lagi masih hidup? Ilyas. Satu lagi? Ayo. 3 muncul. Akan pengajian dari situ kita semua lupa ya. Yang di sana dijelaskan Ustaz Eko, Ustaz Hasan lupa. Masih menurut iman datang lupa, ya kan? Dari harapan sendiri aja lupa, yang ingat besok masak apa ya? Udah ngaji udah bagus. Hah? Dari mana? Dari Solo. Saya dulu Ini ngaji. masih ingat gitu. Minimal nih dari Solo ke sini ingat lagi gitu.
Idris, Nabi Khidir ya. Khidir. Nabi Khidir itu ketika berinteraksi ini buat mengulang ibadah. Nabi Isa itu pertemuannya dengan Nabi Isa. Nabi apa Khidir dengan Nabi itu di apa Bu? Jaratan itu di Padang Arafah, ya kan? Bertemu di Padang Arafah. Musim haji selesai, dia berpisah di Masjid Al-Khaif Mina dan membaca doa perpisahan itu. Mana doanya? Udah dikasih tahu di amal agama. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Ya syukur khair illallah masalah. Makanan minimatin meminum bismillahirrahmanirrahim. Ya, paling gampang ya. Tulis. Udah selesai di grup perasaan saya pernah share sama teman. Ya, cuman ibu nggak diapalin. Ternyata itu kan saya pakai pada saat perjalanan ziarah ke para makam wali Allah ketika naik bus. Ternyata Bu, saya kasih tahu lagi bocoran nih. Kemarin baru bisa 2 hari langsung penuh satu bus. Yang dirahmati Allah, Nabi Isa di langit berapa tadi? 2. Langit kedua, Bu. Ternyata dia kan masih dijelaskan masih. Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi Isa dalam satu perantauannya, Bu, diperhatikan yang sekarang. Nabi Isa dalam satu perantauannya lagi jalan-jalan kayak kita disebutnya apa nih? Soal jalan-jalan namanya? Healing ya. Nabi juga begitu jalan-jalan gitu. Kemudian dia melihat gunung itu seperti bercahaya terang luar biasa. Akhirnya Nabi Isa tertarik ingin mendaki gunung. Akhirnya Nabi Isa mendaki gunung. Ya kita tidak sampai jam berapa dia naik. Begitu kan cerita amat. Pokoknya naik gunung dah. Sampai di atas gunung Nabi Isa takjubnya bukan main, luar biasa. Karena ada sebuah batu yang bercahaya. Batu itu bercahaya. Nah, di dalam batu itu, kemudian ketika dia lagi muter-muterin batu, Nabi Isa dengan terkagum-kagum, Allah berfirman, "Hai Isa, maukah kamu kutunjukkan satu hal yang lebih takjub dari apa yang kau kagum sekarang?" Mau ya Allah. Nah, ternyata batu itu seketika terbelah menjadi 2 dan ternyata di dalam batu ada laki-laki 2 yang sedang sholat sujud kepada Allah. Akhirnya Nabi Isa memberanikan diri tanya kepada orang tadi, "Ya Syekh, apa yang kulihat ini?" Ini yang sering disebut oleh orang-orang yang Arab, "Hadza min fadli rabbi." Inilah karunia dari Allah. Nanti di dekat dia tempat tinggal dia itu dalam batu itu ada tongkat dan kurma, buah kurma. Buah kurma, anggur, buah anggur. Hadza min fadli rabbi. Tanya lagi sama Nabi Isa, "Berapa lama ya Syekh Anda ada di dalam batu ini?" Apa kata Syekh itu? Menjawab, 400 tahun. Makanya dari makan anggur kok bisa hidup manusia. Masya Allah ya. Allah berikan seorang syekh yang beribadah di dalam batu itu 400 tahun, makannya cuma anggur saja bisa hidup. Kita kalau nggak nasi kayaknya kelabakan banget ya. Padahal kalau kita udah niat puasa mau makan nggak makan nggak harus. Iya. Iya. Korma doang 3 udah. Ini syekh itu. Nabi Isa kemudian tanya, "Berapa lama sudah di dalam batu ini?" 400 tahun. Nabi Isa kemudian mohon lagi kepada Allah, "Ya Allah, orang 400 tahun ibadah banyak, enak banget gitu ya. Adakah orang yang seperti ini? Lebih seperti ini?" Apa kata Allah? Ada. Siapa itu? Dari mana? Nanti pada umat Muhammad ketika menemukan malam nisfu Sya'ban dan dia beribadah pada malam itu lebih besar pahalanya dari orang yang beribadah selama 400 tahun di dalam
Ini pun udah saya ceritakan sebenarnya, namun ibu-ibu namanya ibu, iya kan? Makanya ibu-ibu malam nisfu Sa'ban jangan dilalaikan begitu saja, Bu. Itu kesempatan ibu yang minta apa aja dah. Ini ijabah karena sekeliling ibu ada malaikat. Karena Allah menurunkan, apalagi ibu baca yang tadi, baca surah Al-Hasyr 3 ayat terakhir, itu 70.000 malaikat turun mendampingi ibu. Hah? Apa? Pada malam hari Nabi terbangun dari tidurnya, pergi ke kuburan di Baqi. Tahu Baqi ya? Yang udah umroh Madinah. Di Madinah Baqi. Jadi Siti Aisyah itu kaget, loh Nabi nggak ada di sampingku, tidur dia kan. Kalau kita mah tidur suami nggak ada, paling pindah kamar sebelah atau paling suami ke kamar mandi, nah gitu kan. Ini mah kaget Siti Aisyah, kemana Rasul? Akhirnya Rasul mengira itu Siti Aisyah, menyangka jangan-jangan Nabi pergi ke tempat istri-istri yang lain. Udah pernah ini? Pos yang 2. Udah pernah, ya kan? Akhirnya dicari juga ke tempat istri yang lain, kalau ada. Akhirnya dia mencoba datangin ke rumahnya Siti Fatimah, ya, dan Ali Fatimah istrinya kan Fatimah, suaminya Ali adik sepupunya Rasul, dia kan Fatimah anak Rasul, anak Nabi juga yang Siti Khadijah ya. Ibu yang dirahmati Allah kan udah mulai ke sekolah lagi, lama lagi anak-anak Nabi ada yang belajar lama lagi gitu, maju-maju kita ngaji yang gitu. Apa nggak pakai lagu aja, kita ada anak-anak Nabi, iya istri-istri Nabi kan gitu, ya Bu ya. Nah ketika Siti Aisyah bertiga sama Ali dan sama Fatimah mencari Nabi Rasul, ternyata jangan-jangan Nabi itu di masjid, cari di masjid nggak ada. Masjid padahal waktu itu dekat banget dengan rumah dia, dekat Nabawi, dekat kan. Sekarang kan jadi satu, nggak ada. Wah jangan-jangan ke Baqi, ternyata dicari di Baqi pun juga tidak ada. Karena waktu itu tidak ada lampu kayak sekarang ada listrik kan. Ternyata apa? Sayyidina Ali, wah jangan-jangan itu Rasulullah. Kenapa? Cahayanya muncul cahaya. Jadi Nabi itu bercahaya luar biasa. Makanya ludahnya, keringatnya, apanya itu buat orang nggak mau buang. Dia kan pernah cerita gitu kan ya? Nah di Nurul Iman itu pernah orang ada yang buat apa itu langsung wangi. Darah bekam Nabi aja, darah bekam Nabi aja dari nggak boleh dibuang. Ya kan Bu? Wangi ternyata luar biasa, wanginya Pak Asri. Ibu yang dirahmati Allah, begitu cari-cari nggak ada kata Ali, nah jangan-jangan itu tuh, itu Nabi, itu pasti Nabi dah. Ya karena bercahaya, sampai ternyata betul itu Nabi. Nah di situ Nabi lagi sesungguhkan nangis sesungguhkan. Terus setelah dia bermunajat, Nabi Fatimah datang sama Nabi. Begitu selesai Nabi berdoa, dia angkat ini apa? Lalu ayatnya. Dan kita disebutkan barang mata diangkat ini. Ya ayah, ada apa ayah gerangan ini yang menimpa ayah? Apakah ada wahyu yang turun? Apakah ada bahaya yang akan mengancam umat Islam? Apa kata Nabi? Tidak ada apa-apa. Hai Fatimah anakku, kalau hari ini terjadi kiamat, aku berpesan kepadamu agar aku ini tetap dalam istiqomah beribadah kepada Allah. Karena dia ketika itu diangkat anunya, lihatlah Fatimah. Kamu tahu nggak Fatimah kenapa? Lihat ke atas, nengok ke atas tuh, betul ke atas, pintu langit terbuka.
dan malaikat semuanya sedang beristighfar memohonkan ampun untuk orang-orang yang beribadah dan berdoa. Kapan itu terjadi? Malam nisfu Sya'ban. Sebenarnya 3 malam dari malam 13, 14, 15 Nabi didatangi, Jibril 3 kali datang. Puncaknya malam ke-15. Bagaimana kisah di malam 13, 14 itunya? Makan waktu yang panjang ceritanya. Yang ini aja yang bisa kami sampaikan bersambung aja. Kenapa? Karena udah jam 3. Kata Bu Yuni mau puasa juga katanya dia. Iya. Ya. Ayat itu sama-sama Ratib Al-Aqsa. Terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya itu terus belajar. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi. Itu kalau saya ngimamin sholat di rumah nggak pergi ke masjid ya, itu Haji Ida Pak bagi suaranya itu aja ayat Al-Baqarah. Saya cari ternyata luar biasa. Ceritakan lagi makan waktu nanti aja ketemu lagi ya. Itu dia bilang itu. Mudah-mudahan amal ibadah kita ya Allah panjangkan umur kita dan mudah-mudahan kita disampaikan kepada malam nisfu Sya'ban besok karena kita tidak tahu apa ada jaminan walaupun tinggal seminggu lagi belum tahu ya. Mudah-mudahan besok manfaatkan kesempatan malam nisfu Sya'ban kita berdoa amal ibadah kita dilakukan pada Allah oleh malaikat didoakan bisa sampai ketemu lagi di bulan Sya'ban tahun yang datang. Mudah-mudahan sampai umur kita ini ya. Amin ya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sengaja tidak banyak kisah-kisah lain karena ini berkaitan dengan masalah menyusapan. Masih banyak kisah di nisfu Sya'ban sebenarnya, tapi karena waktu juga ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan jangan hanya didengar, dicatat, tapi diamalkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, malam nisfu Sya'ban